Ya, selamat datang di Opini Minoritas ya. Setelah sekian lama saya nggak membuat konten di channel ini atau absen di channel ini, saya akan kembali membuat konten-konten yang menarik yang berkaitan dengan kehidupan politik, sosial, budaya, ya tentunya menyangkut masalah intoleransi dan toleransi di Indonesia maupun peristiwa-peristiwa yang akan berdampak pada kehidupan intoleransi di Indonesia. Nah, saya kali ini akan mengupas tentang perang antara Israel melawan proksi-proksi dari Iran. Seperti kita ketahui pada Oktober atau tepatnya tanggal 7 Oktober tahun 2023, Hamas itu menyerang kawasan Israel. Ya, pada saat itu ada festival musik yang diikuti oleh anak-anak muda dan serangan yang mendadak dan secara masif itu menewaskan sekitar 1.000 warga Israel. Dan ini membuat dendam yang berkelanjutan atau pembalasan yang berkelanjutan dari pasukan Israel atau dikenal dengan IDF. Nah, kalau kita perhatikan sampai bulan Juli kemarin, Israel itu sudah hampir menguasai wilayah Gaza, di mana Gaza ini adalah tempat atau markas atau basis dari kelompok militan Hamas, yaitu salah satu faksi di organisasi pembebasan Palestina. Nah, sekarang ini ternyata hampir wilayah Gaza ini hancur karena oleh serangan Israel dan ribuan penduduk juga mengungsi dari wilayah tersebut. Dan ribuan juga warga Palestina yang berada di Gaza atau di Gaza Strip itu meninggal dunia. Kabarnya menurut yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan dari Hamas itu ada sekitar 3 ribuan warga Gaza yang meninggal akibat serbuan Israel. Nah, persoalannya apakah eh, penyerbuan ini akan berhenti atau perang antar Israel dengan proksi-proksi Iran ini akan berhenti? Kita ketahui Iran itu mempunyai 3 proksi yang kuat yang saat ini istilahnya eksis di Timur Tengah, yaitu Hizbullah yang berada di wilayah Lebanon Selatan, kemudian ada Hamas, yang ketiga adalah kelompok Houthi, kelompok militan Houthi yang ada di Yaman. Nah, 3 proksi besar dari Iran ini secara simultan beruntun menyerang wilayah Israel dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dipakai adalah dengan mengirimkan drone-drone ke wilayah Israel yang kabarnya juga melukai beberapa warga Israel, juga sempat menewaskan warga Israel juga. Kalau dipikir ya, serbuan yang dilakukan oleh proksi Iran terhadap wilayah Israel itu sangat luar biasa. Saya sendiri nggak bisa membayangkan bagaimana kalau negara kita diserang seperti itu, yang diserang dengan ribuan drone dan misil yang diluncurkan dari wilayah Yaman, dari wilayah Gaza, dari wilayah Lebanon yang berbatasan dengan Israel bagian utara. Itu sangat luar biasa gitu loh. Negara sekecil Israel tapi diserang dari berbagai penjuru dengan berbagai macam persenjataan eh, roket jarak sedang maupun jarak jauh. Belum lagi drone-drone kecil yang menyerang dengan bawa bom-bom atau drone kamikaze yang diluncurkan dari wilayah Lebanon maupun dari wilayah Gaza. Saya nggak kebayang bagaimana kalau itu terjadi di Indonesia misalkan, kita diserang seperti itu. Ya, untungnya Israel punya namanya perisai ya, atau perisai udara, atau ada istilahnya dome dome protector lah, atau perisai udara, sehingga bisa menghalau namanya drone, kemudian misil jarak menengah yang ditembakkan dari 3 wilayah tersebut. Meskipun juga namanya persenjataan atau pertahanan itu tidak ada yang sempurna, pasti ada 1, 2 atau istilahnya 10 yang tidak tercover oleh perisai tersebut. Nah, ya kadang-kadang kalau di media Indonesia atau media-media Indonesia yang selama ini cenderung untuk membela kelompok Palestina, ya seolah-olah itu dramatisir bahwa Israel itu mengalami kegagalan mempertahankan wilayahnya karena alatnya atau perisainya tidak berfungsi. Tapi faktanya kalau kita bicara data, roket yang diluncurkan atau drone yang diluncurkan dari 3 wilayah itu jumlahnya itu sudah ribuan. Ya misalkan kalau 1, 2 atau
istilahnya sampai 10 itu meleset atau lolos itu ya biasa saja ya, kalau kita bandingkan secara statistik ya. Tapi coba perhatikan dampaknya yang ketika Israel menyerang balik wilayah Iran, kemudian wilayah Yaman, wilayah Lebanon Selatan, wilayah Gaza, itu menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Nah, selama ini kalau kita mengenal perseteruan atau konflik atau perang ini masih menggunakan teknologi konvensional atau senjata konvensional, yaitu drone. Ya, drone ini masuk bentuk salah satu apa namanya bentuk senjata yang baru ya. Tapi kita perhatikan belakangan ini, Israel sudah menaikkan levelnya dari level menggunakan senjata konvensional seperti misil, pesawat udara ataupun rudal jarak dekat atau jarak menengah, tapi sekarang Israel menggunakan namanya masuk dalam tataran perang cyber, di mana Israel menggunakan teknologi tinggi untuk menghancurkan atau menembak secara langsung orang-orang yang dianggap sebagai musuh. Nah, kalau kita perhatikan berita belakangan ini, muncul sebuah berita di mana pager atau alat penerima pesan teks yang dulu di Indonesia juga pernah dipakai, tapi sekarang kan di Indonesia udah nggak ada lagi tuh namanya pager. Tapi ternyata Hizbullah, kelompok militan proksi Iran ini masih menggunakan itu gitu ya. Tentunya ini adalah faktor keamanan yang mereka utamakan, di mana pesan teks itu istilahnya lebih sulit untuk dilacak atau disadap pihak pasukan cyber Israel. Nah, ternyata ini diakalin oleh Israel ya. Ya, saya nggak tahu apakah Israel pelakunya atau bukan, tapi memang secara fakta kemampuan ini tidak akan dimiliki oleh proksi-proksi Iran ini. Selama ini kan proksi-proksi Iran ini menggunakan teknologi yang bukan buatan mereka. Misalkan mereka menggunakan senjata dari Cina, dari Korea Utara, atau dari Rusia. Artinya mereka tidak bisa meng-create dari awal senjata atau teknologi senjata modern yang mereka pakai selama ini. Nah, dengan munculnya insiden meledaknya pager di wilayah Lebanon Selatan, di wilayah Lebanon dan juga di Beirut, di mana pager-pager itu dipegang oleh anggota Hizbullah, cukup membuat shock kelompok Hizbullah ini ya. Tadinya mereka berencana akan melakukan serangan ke Israel, tiba-tiba mereka harus terpaksa mundur satu langkah agar mereka bisa bersiap-siap lebih matang. Karena ledakan pager ini melukai banyak anggota Hizbullah. Bahkan kabarnya juga salah satu leader dari Hizbullah juga terkena dampak dari ledakan pager ini. Dan kemudian berikutnya yang cukup mencengangkan, ketika muncul sebuah insiden juga di mana perangkat elektronik untuk telekomunikasi jarak jauh yaitu walkie-talkie yang dipegang oleh anggota Hizbullah juga meledak. Nah, sampai saat ini belum ada pihak yang bisa menjelaskan dengan baik bagaimana teknologi ini bekerja sehingga bisa membuat pager kemudian atau walkie-talkie itu meledak ketika dipegang oleh anggota Hizbullah. Tentunya tidak semua walkie-talkie ini ya. Jadi mereka memang sengaja terseleksi dan dipegang oleh kelompok atau anggota Hizbullah aja. Ini kan menarik ya. Di mana teknologi ini sangat canggih sekali kalau kita perhatikan. Karena dia bisa memilah-milah dan memilih mana yang menjadi sasarannya. Ya, kita ketahui juga pasti adalah namanya juga bias atau miss itu yang mungkin dipegang bukan oleh kelompok Hizbullah atau anggota kelompok Hizbullah ini. Dan juga kalau kita lihat berita, ada juga korban dari masyarakat sipil yang menjadi korban juga ketika anggota Hizbullah ini berada di tempat-tempat umum atau tempat-tempat publik. Tapi yang jelas ini memperlihatkan bahwa level peperangan sekarang ini sudah tidak lagi bermain di wilayah konvensional. Meskipun masih dipakai ya, menggunakan infanteri, kavaleri, serangan udara itu masih dipakai. Tapi itu ibaratnya masih bisa bisa dibalas lah oleh kelompok proksi Iran itu dengan roket-roket mereka yang mereka juga mempunyai roket jarak pendek, menengah, dan jarak jauh ya. Dan mereka juga punya peralatan anti tank, anti udara yang untuk melindungi basis-basis mereka. Tapi dengan adanya serangan cyber menggunakan alat elektronik yang dilakukan oleh yang tanda kutip, kita juga tidak bisa mengklaim itu Israel ya, karena dia ada bukti yang mengarah ke sana ya. Kalaupun ada bisa membuktikan itu juga masih istilahnya
mudah didebat lah gitu ya. Tapi kalau kita melihat rekod atau rekam jejak Israel, di mana Israel ini kan menjadi salah satu negara penghasil teknologi canggih di dunia, ya itu bukannya tidak mungkin. Yang menarik adalah ketika peristiwa atau insiden ini terjadi, pihak militer Israel ataupun pemerintah Israel itu tidak berkomentar sekali. Akhirnya semua orang menyudutkan bahwa ini di balik perilaku atau di balik serangan ini ada Israel di belakangnya. Ya pastinya kalau Israel yang melakukan, kalau bukan Israel yang melakukan, pasti mereka sudah membantah apa istilahnya pernyataan-pernyataan atau tuduhan itu. Yang menarik lagi, ketika serangan itu terjadi dan beberapa hari kemudian, pemimpin Hizbullah itu mengatakan bahwa Israel itu mengajak perang rakyat Lebanon. Nah, ini yang jadi kekhawatiran saya, karena Lebanon itu punya sejarah yang panjang perang saudara dari tahun sekitar tahun 75-an hingga tahun 90-an ya. Itu dalam eskalasi yang besar ya, belum lagi eskalasi yang sifatnya kecil-kecil yang tidak terekod oleh media massa. Nah, salah satu perang saudara di Lebanon itu adalah perang antar agama, kelompok agama, di mana di Lebanon itu faksi Islam terbesar adalah Hizbullah yang merupakan kelompok Islam yang cukup kuat lah ya di sana karena punya negara yang besar dan punya peralatan yang lengkap. Dan di sini juga terlihat bahwa pemerintah Lebanon sendiri, meskipun Lebanon itu juga terdiri dari beberapa agama besar, ada Kristen, ada Katolik, ada Islam, ada Druze, ada Syiah, ada Sunni, tapi dominasi Hizbullah itu sangat sangat berpengaruh di sana ya. Karena sampai hari ini pun pihak pemerintah resmi Lebanon itu tidak bisa mengusir Hizbullah. Ya. Kalau dulu pernah PLO ya Palestina itu ketika mereka mengungsi ke wilayah Lebanon, pemerintah Lebanon saat itu mengusir mereka keluar dari Lebanon setelah para anggota PLO atau warga Palestina ini diusir dari wilayah Yordania. Tapi sekarang ini justru sebaliknya. Hizbullah itu mulai menguat pasca diusirnya warga Palestina yang berada di wilayah Lebanon. Dan sampai hari ini pun Lebanon tidak bisa berkutik menghadapi pasukan atau kekuatan dari Hizbullah yang bercokol di sana. Ini yang menarik buat saya. Karena bisa terjadi nanti juga akan muncul perang saudara. Karena salah satu kekuatan besar di Lebanon adalah kekuatan kelompok Kristen juga. Yang tadinya menjadi mayoritas di sana, kemudian sekarang ini mereka kekuatan itu berimbang antara kelompok Islam dan kelompok Kristen yang ada di Lebanon. Nah, bukan tidak mungkin adanya rencana Israel untuk menyerang kembali wilayah Lebanon itu akan memicu perang saudara lagi seperti di masa-masa lalu. Yang saya khawatirkan adalah eskalasi politik atau eskalasi perang di wilayah Timur Tengah antara Israel dengan Hizbullah, dan di satu sisi ada rakyat Lebanon yang tidak semua pro pada Hizbullah, itu akan berdampak secara politik juga di Indonesia. Karena sebenarnya Lebanon juga sebuah negara yang multi kepercayaan atau multi agama juga seperti di Indonesia ya. Kalau di sana kekuatan itu berimbang, tapi kalau di Indonesia kan tidak berimbang. Ada minoritas itu hanya sekitar 20%, tapi kalau di Lebanon itu sampai 50-50 gitu. Jadi kemungkinan pecah antara kelompok Islam dan kelompok Kristen itu sangat besar. Apalagi nanti misalkan Israel itu membantu kelompok Kristen untuk mengusir Hizbullah, pasti akan menimbulkan konflik horizontal yang ada di Lebanon. Ya semoga peristiwa di Timur Tengah itu tidak memberikan dampak yang di Indonesia. Karena kalau kita mengingat beberapa waktu kemarin kan ketika Al-Qaeda, ISIS itu begitu gencar melakukan operasi serangan-serangan, itu juga berdampak di Indonesia, di mana banyak objek-objek vital di Indonesia itu dibom atau beberapa rumah ibadah juga kena pemboman. Nah, jangan sampai terjadi ya, karena dendam di Timur Tengah itu dibawa ke sini untuk melukai saudara-saudara kita sendiri ya. Semoga apa sampaikan ini bermanfaat.